Iya, silakan. Sorry, maaf tadi kelamaan teman-teman. Ya, maklumlah namanya juga kurir kan ya. Penyampai firman kemana-mana jadinya kayak gini. Silakan. Ya, Bang Kris, mungkin ada yang mau disampaikan, Bang Kris. Kita Bang Kris dulu ya, Bang Pendeta ya. Bang Kris. Ya, ya pagi, selamat siang Bang Zuma. Ya, selamat siang. Ya, siang-siang, Bang Zuma. Saudara Kris. Iya, gimana? Saya mau bertanya, Siap. menurut Al-Quran itu Siap. apa alasannya Nabi Isa itu dikejar mau dibunuh begitu? Baik. Masya Allah. Kalau saudara membaca surah Maryam, di sana itu orang-orang Yahudi mempertanyakan kemudian keberadaan ibunya. Jadi yang pertama dihujat itu adalah ibunya. Yesus Isa itu belakangan. Ibunya dulu yang dihujat. Nah, kesalahan fatal yang dilakukan kemudian oleh orang Kristen dalam hal ini, maaf ya, itu tidak ada pembelaan terhadap Maryam yang dituduh sedemikian rupa terhadap dirinya, yaitu sebagai seorang pezina. Anda coba sekali-kali baca Talmud, kalau nggak bisa coba di Google. Saya Talmud saya yang baru ini baru mau datang, insya Allah bulan ini sudah datang. Di situ bagaimana Maria itu dianggap sebagai perempuan yang layaknya disebut hewan. Kemudian dia berzina dengan salah seorang pezina, yaitu dari tentara Romawi. Nah, hal ini terekam dalam Al-Quran ketika kemudian orang-orang Yahudi menuduh bahwa Siti Maryam ini adalah pezina, sehingga Siti Maryam ini kemudian itu mengasingkan diri jauh dari perkampungan. Pahamalat fantazarat, itu kata Al-Quran. Tabasat bihi makanan qasiyah. Nah, seperti itu dalilnya. Jadi Maryam setelah datang Roh Kudus kepadanya, ya Maryam, Allah menghendaki engkau hamil. Lalu Maryam mengatakan, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bagia. Bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Aku bukan pezina. Lalu Roh Kudusnya berkata apa? Kazalik, hal ini kata Roh Kudus, yang akan kamu alami ini, Rabbuki huwa alayya hayyin, mudah bagi Allah, mudah bagi pencipta untuk membuat kamu hamil, mudah sekali bagi dia. Kata Roh Kudus, walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna, agar Tuhan menjadikan satu tanda kebesaran bagi manusia. Jadi tujuannya kemudian memberikan Isa lahir tanpa ayah, agar manusia itu memuji Allah, melihat kebesaran Allah, bahwa rupanya Allah itu tiada yang tidak bisa buat dia untuk ia ciptakan. Nah, apa yang terjadi? Maryam kemudian karena dia adalah orang yang soleha, mentaati dan mendengarkan itu. Mau tidak mau dia percaya, karena ini datangnya dari Roh Kudus. Hamil, singkat cerita. Lalu kemudian mengasingkan diri. Nah, setelah anaknya ini kemudian besar, anaknya ini dilahirkan, barulah datang ke perkampungan. Di sanalah kemudian Siti Maryam bertemu dengan orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu. Apa kata mereka? Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyah. Maryam kemudian membawa bayi itu dan menggendongnya di tengah-tengah perkampungan. Lalu mereka, orang Yahudi bertanya, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'asauin wa makanat ummuki bagiya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk akhlak, buruk peringai, jelek sikap, dan ibumu bukan seorang pezina. Kenapa kamu bisa punya anak? Kenapa kamu berzina? Ini adalah sesuatu yang sangat mungkar. Lalu Maryam mengatakan apa? Fa'asyarat ilai. Itu kata Maryam, bicaralah sama anakku.
Lalu kemudian orang Yahudi berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami berbicara dengan bayi yang masih ada dalam ayunan? Nabi Isa kemudian bersuara. Bayi ini mengeluarkan suara membela ibunya. Hai kalian, inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Di sini mereka murka. Bayi ngomong, dia mengatakan aku adalah Mesias yang diutus kepada kalian, menjadikan aku nabi untuk kalian, memberikan Injil kepadaku untuk kusampaikan kepada kalian. Mereka murka dari sejak semula, murka kepada ibu Maryam, murka pula kepada si bayi ini. Enak aja kami menunggu raja besar, bukan menunggu anak hasil zina. Dari bayi aja Nabi Isa udah ditolak. Ini Abdullah, aku ini adalah utusan Allah, aku ini adalah hamba Allah. Kalau dalam Amsal 3 nomor 11-12, aku ini adalah anak Allah. Kalau kaidah di dalam kitabnya orang Kristen, aku ini anak Allah, aku ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Orang Yahudi tidak percaya itu. Marah mereka. Ketika itu Nabi Isa melanjutkan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku sebagai nabi, pembawa jalan kebenaran kepada kalian. Seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Allah memerintahkanku kemudian untuk ibadah, menjalankan syariat selama aku hidup. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Semakin menjadi-jadi kemudian kemurkaan dan kemarahan beliau. Marah orang-orang Yahudi sampai kepada beliau besar. Nabi Isa kemudian melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Mereka semakin tidak percaya, mereka semakin marah, mereka semakin murka. Maka apa yang terjadi endingnya? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pembangkangan orang Yahudi Bani Israel ahli kitab kepada Nabi Isa alaihi salam berujung kepada niatan untuk membuat makar, membuat kejahatan. Maka Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Kejahatan mereka dibalas oleh Allah. Mereka berniat membunuh Nabi Isa, mencelakakan Nabi Isa alaihi salam, tapi Allah kemudian tidak mengizinkan itu terjadi. Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, jadi kecemburuannya karena mereka melihat Nabi Isa ini anak haram, anak zina. Kok bisa? Beratus tahun kita menunggu Mesias, kok yang datang yang kayak gini? Tempe tahu sudah gitu basi. Yang kita tunggu itu yang kayak Nabi Musa, yang kita tunggu itu yang kayak Gedeon, yang kita tunggu itu kayak Zebedeus, yang kayak Hezekia, yang kayak Daud, kayak Salomo. Ini yang datang kok tanpa ayah. Bapak tirinya pun cuman tukang kayu. Apanya ini? Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Kamu bukan Mesias, kamu bukan yang kami tunggu, kamu bukan yang kami tunggu. Akan tetapi zaman hari Nabi Isa justru semakin hebat, memperlihatkan, membangkitkan orang mati, membuat tanah liat hidup jadi burung dan seterusnya. Mereka semakin panik. Aduh, bahaya ini. Dia tidak bisa membuat kita terhindar dari penjajahan Romawi, tapi di mata lain dia hebat. Gimana ini? Sepakatlah kemudian mereka membuat makar untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Seperti itu ceritanya. Oke, baik. Berarti Nabi Isa itu dikejar-kejar ke itu Bang ya. Karena bermukjizat lah. Begitu. Seperti itu Bang. Aku boleh nggak? Aku. Sebentar, saya masih ada satu pertanyaan lagi. Bisa ya Bang Zuma? Iya, silakan. Oke, Bang Zuma, menurut Bang Zuma dan menurut dari Al-Quran, apakah Nabi Isa itu menikah? Gitu. Silakan Bang Zuma. Kalau di Al-Quran itu tidak ada diterangkan kemudian Nabi Isa itu menikah pada masa kemudian beliau datang. Tidak ada. Ulama mengatakan Nabi Isa nanti menikah setelah kedatangannya yang kedua. Seperti itu, Bung. Tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa itu menikah pada saat beliau datang mengajarkan Injil. Oh, berarti Nabi Isa itu tidak ada keterangan bahwasannya menikah begitu ya Bang Zuma? Pada saat kemudian beliau datang, penginjilan itu
tidak dikatakan bahwa beliau menikah pada masa itu. Ulama ada yang mentafsirkan bahwasanya Nabi Isa kelak nanti menikah kedatangannya yang kedua. Seperti itu, Bang. Oke, aku ya. Bro Suma, halo Ya. Bro Suma. Bro Suma, semangat Siap. bro. Aku seneng, aku mendukung kamu. Aku nggak nanya-nanya, nggak kritik. Pokoknya kamu maju seneng. Sip. Iya, Kapan makasih. ke kapan ke Jogja mampir? Iya, nanti. Insya Allah. Iya, iya. Nanti kita safari, Bang Edi. Kamu bilang Yesus tidak menikah, itu bagus itu. Aku seneng. Pokoknya aku seneng. Terus di kaidah Kristen ada kata anak Allah, kamu bisa paham. Itu bagus. Itu namanya netral. Saya malah suruh abang jotos aja tuh Kristen yang bego. Kristen yang nggak pinter jotos aja. Maksudnya serang dengan ilmu. Lanjut. Tak dukung. Iya, Masya Allah. Thank you. Ya, untuk yang bertanya di bawah, itu Bang Zuma asli atau KW? Asli, saudaraku, asli ya. Ini asli langsung ya. Jadwalnya memang syukur alhamdulillah jadwalnya hari ini di sini. Mungkin Cuman besok di- ini ya. sahabat dua natur ya. Saya dua natur juga, dua natur saya ini. Oh, donatur ya Bang. Iya. Siap. Abang Zuma. Kita lagi. Nggak apa-apa. Satu natur manusia biasa, natur Iya. kedua adalah malaikat maut untuk pastor dan pendeta. Penjabut nyawa nyawut ini nih Bang Zuma. Iya, pencabut nyawanya hotel. Iya, baik. Ketika kita melihat kemudian dari aspek Al-Quran, kan Al-Quran ini datang untuk meluruskan semua pemahaman-pemahaman yang melenceng dari akidah yang diajarkan oleh para nabi. Dijelaskan kemudian di dalam Al-Quran pada endingnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain hanyalah inasan. Inasan itu identik dengan berhala. Artinya sesuatu yang disembah bukan Tuhan, tapi di luar daripada Tuhan itu sendiri. Wa iyad'una illa syaitan. Sudah setan marida. Setan ini bukan hanya sekedar setan, tetapi setan ini justru adalah makhluk yang durhaka, yang terkutuk. Jadi yang mereka sembah itu adalah makhluk yang berupa setan terkutuk lagi. Nah, itu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini Al-Quran datang menyelaraskan untuk kita pahami. Oleh karena itulah kemudian kita punya tugas untuk menyadarkan saudara-saudara kita kemudian untuk jangan mengajarkan menyembah kepada setan mengatasnamakan Allah. Berhenti. Sembahlah setan itu mengatasnamakan Theos. Jangan mengatasnamakan Tuhannya umat Islam. Karena nanti akan Anda dikuliti oleh apologet Islam. Nah, tadi ada yang bertanya tentang Nabi Isa. Kenapa beliau ingin disalib? Endingnya kemudian mereka orang-orang yang menginginkan penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus itu melakukan makar. Apakah Bible menggambarkan makar itu ada? Ada. Tertulis di mana? Di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka membuat makar. Apa ending dari makar itu? Apakah dibenarkan oleh Bible tentang Al-Quran ini? Yes. Di mana tertulis, Bang Zuma? Baca di Matius 27 nomor 18. Itu Allah mengatakan mereka membuat makar. Pilatus juga mengatakan memang betul mereka membuat tipu daya. Mereka dengki, mereka iri, sehingga mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjerat Yesus atau Nabi Isa di dalam hukuman kematian. Padahal
Padahal umat Islam itu diajarkan. Semisal di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Apa kata Allah di sana? Ini sudah sering saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah. Orang yang membenci Taurat. Orang yang membenci hukum-hukum Allah. Dan membenci para utusan Allah. Innama jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ar fasadan au yuqattalu au yusallabu. Mereka yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Nah, kebetulan di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23 ternyata betul yang dihukum mati disalib adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Selangkah dari itu ternyata betul. Paulus pun mengiyakan. Galatia 3 nomor 13. Rupa-rupanya yang digantung di pohon itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang permasalahannya muncul. Ketika Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah pendosa besar. Taurat juga mengatakan yang disalib itu adalah pendosa besar. Kemudian perjanjian baru juga mengatakan pendosa besar yang disalib itu orang yang dikutuk. Maka tiga komponen yang menjadi gambaran diskusi kita sepanjang hari, di mana perjanjian lama kitabnya Nabi, kitabnya orang Yahudi, perjanjian baru kitabnya orang Kristen, dan perjanjian akhir sampai kiamat adalah kitabnya umat Islam. Tiga-tiganya mengiyakan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa yang Nabi Isa lakukan? Apa yang Yeshua HaMasyiah lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Sampai dia sampai kepada level dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Adakah Kristen yang bisa menjawab ini? Paling-paling memelintir dalil. Ada, dia itu telah dinubuatkan. Kenapa enggak katakan ada pada saat dia mencuri keledai? Ada ketika dia memanggil ibunya dengan panggilan "Hai perempuan". Ada ketika dia kemudian mengutuk teman-temannya dengan mengatakan anjing dan seterusnya. Ada dengan melakukan sesuatu yang tidak benar dalam Yohanes 3 nomor 13. Ada ketika ia mengatakan seluruh manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dengan demikian dia mengatakan ibu yang melahirkannya adalah pencuri dan perampok. Kenapa enggak berani mengatakan itu semua? Kenapa justru terjun kemana-mana larinya? Oh, ada di Yesaya 53. Ada di Yesaya 9 nomor 6. Ada di Mazmur 8 nomor 22 dan seterusnya. Apa-apaan ini coba? Dia orang suci. Dia orang mulia. Hamba yang suci. Kisah para wartawan 4 nomor 30. Yesus itu adalah hamba yang suci. Kalau dia hamba yang suci, kalau dia di dalam Yohanes 3 nomor 16, Yohanes 16 nomor 4, kemudian di dalam Yohanes 17 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan seterusnya dikatakan sebagai orang yang dimuliakan Tuhan. Lalu kenapa dia terkutuk, Cak Ayu? Apa alasannya dia terkutuk? Rupa-rupanya penonton, tuduhan bahwa dia terkutuk itu karena menanggung dosa-dosa orang-orang Roma dan orang-orang Yunani, Cak Ayu. Bilang aja, untuk itulah aku datang. Kenapa enggak dibuat aja sekaligus? Untuk itulah aku datang, untuk membersihkan semua dosa-dosa orang Roma Yunani. Dosa-dosa semua manusia di muka bumi ini. Biarlah aku mati terkutuk untuk kalian. Mana ada kayak gitu? Barang siapa yang percaya kepadaku mendapatkan hidup yang kekal. Jadi dia yang harus dipercaya.
Bukan wartawan, wartawan lepas. Justru wartawannya yang memberikan informasi. Untuk selamat kudu wajib percaya kepada Sang Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Percaya kagak kalian? Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya enggak? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak kamu? Markus, percaya enggak? Martin, percaya enggak? Hah? Percaya enggak kalian? Mau bilang percaya, ketabok nanti, karena dia bukan Bani Israel. Terpaksa apa? Ambil Matius 28. Ya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan firman yang Yesus sampaikan, Cahayu. Firman yang disampaikan Yesus itu telah Yesus sampaikan sebelum terjadi tragedi penyaliban. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah berarti tuntas, tas sebelum Yesus terangkat ke langit. Sebelum Yesus kemudian ada tragedi penyaliban, seluruh firman telah Yesus sampaikan. Dan apesnya di antara seluruh firman itu tidak ada perintah Yesus kepada muridnya, pergilah kepada seluruh dunia, jadikanlah semua orang menjadi penyembahku. Nggak ada. Pergilah ke seluruh dunia, ajaklah semua orang masuk ke gereja. Tak ada. Pergilah ke seluruh dunia, ajak orang makan asu, makan babi. Tak ada. Pergilah ke seluruh dunia, larang orang bersunat. Tak ada ajaran Yesus yang Yesus sampaikan sebelum tragedi penyaliban. Percaya enggak kalian saudara-saudara Kristen kepada Yesus yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya kan enggak? Mau bilang percaya, terlanjur Kristen, bukan Bani Israel. Mau bilang tidak percaya, tidak dapat hidup kekal. Jadi gimana solusinya? Gila, pura-pura gila, atau gila permanen. Matius 28. Matius 28 itu nongol setelah tragedi penyaliban. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ya, keciduk yang mengaku diberi kuasa di dunia, di langit, di surga itu iblis. Tertulis di mana Bang Suma? Tertulis di dalam Matius 4. Di Matius 4 itu iblis datang kepada Yesus. Yesus! Ya paman, kadia, come here. Dengarkan saya. Kalau kau mengikuti saya, Sus, segala kuasa baik di langit maupun di bumi aku berikan kepadamu. Karena kuasa itu sudah diberikan kepadaku, dan aku punya hak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ini kata iblis menggoda Yesus. Sus, Yesus, ya paman, ayo tunduk samaku. Kuberikan padamu kuasa dunia, kuasa langit pun aku kasih. Tapi apa yang terjadi? Iblisnya tidak berhasil, kawan-kawan. Sampai tertulis di data 13 di Matius 4, iblisnya mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kira-kira waktu tepatnya mana nih? Iblis datang. Oh ternyata. Waktu tepatnya adalah ketika orang-orang Yahudi, imam Farisi, dan semua yang berkongkok-kongkok tidak setuju dengan tindakan Yesus. Sepakat mereka membunuh. Iblis mengambil kesempatan itu, merasuki muridnya, merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama. Kalau ada Pak Bom-Bom di situ, Pak Bom-Bom juga dirasuki. Kalau ada RK hadir pada saat itu, dia juga yang dirasuki. Pokoknya semuanya
pembela-pembela Kristen yang penghujat-penghujat Islam itu semuanya akan dirasuki oleh setan demi supaya Yesus ini bisa dibunuh. Kalau tidak dibunuh, karena dia jalan keselamatan, karena dia adalah jalan keselamatan, iblis tidak mau manusia itu selamat. Maka satu-satunya jalan, Yesus harus direcoki dakwanya. Iblis harus merecoki dakwah Yesus. Tidak bisa dibiarkan. Kita tidak bisa membiarkan iblis tidak bisa membiarkan manusia untuk selamat. Kita recoki. Semoga Tuhannya mengangkatnya cepat ke langit supaya kita hancurkan ini pengikut-pengikutnya. Betul, itu terjadi. Nabi Isa alaihi salam kemudian diangkat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saja muncul, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Yesus sudah terangkat, ini kok ada tiba-tiba muncul. Oh ternyata Yesus memang menasehati, mengingatkan muridnya. Murid-muridku, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Alhasil Galatia 1:12, Paulus ngaku dengan mulutnya sendiri, kawan-kawan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Anjay. Yesus manusia aja, ayo. Dan Yesus sudah mengatakan di dalam Yohanes 17:8. Menurut wartawan penulis buku Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, pada saat Yesus menyampaikan segala firman-Nya, ada nggak Paulus hadir di situ? Tak ada, paman. Tak ada, paman. Berarti firman mana lagi dan dari siapa lagi yang diterima oleh Paulus ini? Yesusnya sudah menamatkan ajarannya. Dia seorang guru. Rabam wamaran. Kau menyebut aku guru dan tuan. Dan itu katamu betul. Aku memang guru. Aku ini adalah rabi. Rabam, aku rabi, aku guru. Maka sebagai guru aku punya kurikulum. Kurikulum saya itu punya kisi-kisi, punya sub materi. Dan semuanya kurikulum itu sudah kusimpulkan, kusampaikan kepada pengikutku. Sudah, semuanya sudah, tak ada lagi. Tak ada lagi. Tiba-tiba saja sepeninggal Yesus ada yang bertemu dengan sang guru lagi. Akulah Yesus, sang Mesias yang kau aniaya. Murid Yesus yang dipercayakan kemudian, yang dinasehatkan, diberi wasiat, jangan kau percaya ya Cak Ayu, ya paman, jangan kau percaya, jangan kau ikut dia, jangan kau percaya, jangan kau ikut dia, jangan kau ikut dia, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau ikut dia. Sampai hari ini keturunan ke-11 murid Yesus tak ada yang Kristen. Kenapa? Mereka tidak percaya. Lalu yang percaya siapa? Orang-orang di luar Yerusalem. Makanya Paulus ngaku nih, Galatia 1:15-16. Apa yang dikatakan? Awak keluar dari Yerusalem untuk menemui orang-orang yang tidak bersunat nonotnya. Orang-orang yang bersunat gak percaya. Lu siapa rupanya? Oh, saya menerima pengabaran Injil. Oh sorry, guru kami sudah menyampaikan seluruhnya kepada kami sebelum beliau terangkat ke langit. Aku menerima dari sosok yang bersuara kepada aku dalam bentuk rupa cahaya. Oh gak boleh. Guruku itu datang nanti bukan dengan cahaya. Dia datang dengan lengkap jasadnya. Dan ketika ia datang di dalam Matius 24 nomor 30, seluruh manusia akan melihatnya. Bukan cuma kamu seorang dengan krumu. Semua manusia akan melihat ketika guru kami datang untuk yang kedua kalinya.
Dia sebagai anak manusia lengkap dengan malaikat-malaikatnya ketika ia datang untuk yang kedua kalinya. Yang datang kepadamu itu datang ke yang berapa kalinya rupanya? Ini bukan yang kedua kalinya. Lalu ke berapa kalinya? Kan guru kami cuma datang. Kedatangannya pertama pada saat dia dilahirkan sampai usia 33. Itu kedatangan yang pertama. Kedatangan kedua nanti dia akan datang bersama dengan awan-awan dan juga diiringi oleh malaikat-malaikatnya, dan seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya dan tunduk menghormat kepadanya. Itu kedatangan yang kedua. Dia sendiri yang mengatakan, Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 30, dia datang lengkap dengan jasadnya sebagai manusia. Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dia datang lengkap dengan jasadnya. Jadi kedatangan guruku yang kedua nanti lengkap dengan jasadnya. Lalu yang datang kepadamu ada jasad nggak? Nggak ada sih. Lalu cuman suara aja dengan cahaya. Nah itu siapa? Yang datang itu siapa samamu? Ngakunya sih Yesus Kristus, tapi dia bukan manusia. Oh, guru kami manusia, bos. Guru kami manusia. Guru kami manusia. Dan guru kami tidak suka musik. Guru kami manusia, dia anak manusia, naik ke langit dalam bentuk manusia. Yang datang samamu cahaya dan suara. Itu siapa? Cak Ayu. Yang jelas bukan manusia lah. Oh sudah, kalau bukan manusia, maka guruku mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat cahaya jatuh dari langit. Siapa itu? Iblis. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Silakan Anda cek dulu ya, Bang Zuma. Iya, silakan cek data-data yang saya berikan tadi. Silakan, teman. Masya Allah. Lanjut. Iya, jadi saya sampaikan kepada teman-teman Muslim ya, bukan kita tidak menghargai antum semua. Saya ini bukan ustadz. Saya bukan ustadz. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang Islam, bertanya tentang fikih, bertanya tentang internal materi-materi syariat, muamalat, itu cari ustadz. Kita cari ustadz kita hargai, kemudian tupoksi mereka sebagai guru kita. Saya ini hanya seorang apologet jalanan. Tugas ya gini sih, maaf nih Bang Juma, saya salut lihat Bang Juma dengan kehafalannya luar biasa nih Bang Juma. Ya. Iya, silakan. Firman Tuhan ya, perjanjian baru, perjanjian lama tuh luar biasa untuk abang ya, luar biasa. Jempol 2 good. Oke lah. Saya hanya gini aja sama teman-teman. Khususnya untuk orang Kristiani ya, orang Kristiani khusus yang percaya kepada Yesus Kristus ya, percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh, dan ini udah dari hati yang paling dalam saya ya, meminta dan memohon, biarkan Bang Zuma berbicara apa yang Bang Zuma ketahui, apa Bang Zuma inginkan, apa Bang Zuma sharingkan, katakanlah ala-ala atau dasar pemikiran atau mungkin gaya cara atau yang dipercaya Bang Zuma. Tetapi untuk sesama kita orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, tetap bersatu, tetap mengasihi, ya, tidak mundur, tetap maju dan tidak emosi, dan jangan terbawa masuk hati atau gampang diadu domba. Kita tetap menghargai, dan bila penting tidak usah ikut campur. Tidak usah ikut campur, biarkan mereka, khususnya Bang Juma, apa yang Bang Juma tahu, apapun
Biarlah Roh Kudus yang berbicara untuk Bang Juma. Roh Kudus yang berbicara. Itu aja, Bang Hos. Boleh saya dikeluarkan, nggak apa-apa. Ya, itu aja. Karena saya sudah kan saya nggak simpati dengan dengan gaya Bang Juma, apapun berbicara, apapun yang disampaikan. Saya hanya kasihan dengan orang Kristen ini yang punya ilmu, adu ilmu Bunda. gitu. Jangan kita punya ilmu. Ya, punya ilmu, kita orang Kristiani yang kita punya ilmu, kalian jangan adu ilmu. Oh ya, menginjililah, penginjilan. Kalau mereka terima atau tidak terima, biarin. Jangan ngotot, jangan lawan Bang Juma, ngalah aja, mengalah aja kita. Pasrah sama Tuhan. Kalau memang kita salah atau benarnya Tuhanlah yang mengadili. Jadi curhat, Bu. Jadi saya curhat, Bu. minta Bu. untuk semua ini bukan gereja untuk berkhutbah, Bu. Kenapa Ibu berkata seperti itu? Jadi, Malu ya dengan keadaan kitab Ibu seperti itu. Jadi saya minta untuk orang Kristen jangan gabung lagi. Selamat siang, turun Bang dia. Dede. Salah ibu, nggak kayak gitu Bang cara Dede. mintanya. Cara mintanya itu saya minta kepada semua orang Kristen untuk ke Lembaga Bible Indonesia menghapus semua istilah Al-Quran yang ada di dalamnya. Saya minta kepada seluruh orang Kristen agar menghentikan gerakan kristenisasi. Saya minta kepada seluruh STT untuk tidak lagi belajar tentang Islamologi. Itu yang betul. Kok minta? Betul. Kok minta kepada orang Kristen untuk tidak membantah? Loh, harus kalian membantah. Bukankah agama kalian itu diajarkan jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen? Enak aja. Emang gue orang bahlul? Kan ada perintah dalam kitab kalian tuh. Matius 8 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa. Berarti seluruh bangsa termasuk orang Indonesia dong. Jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi seperti kalian, yaitu Kristen. Enak aja. Ketika kalian menjual agama kalian yang dari barat ini kepada kami, ya kami harus periksa dulu dong. Periksa agamamu ini betul nggak? Kamu menjual sebuah keyakinan. Kamu membawa sebuah keyakinan. Kamu tawarkan keyakinanmu itu kepada kami dengan berbagai macam tipu muslihat. Maka kami harus melihat ini mana titik benarnya. Jangan Anda pikir Anda itu sudah pada posisi yang benar. Justru musuh terberatmu itu adalah Bibelmu sendiri. Nih, tak kasih data. Percayalah kepadaku. Kata siapa? Kata Yesus. Percaya nggak kepada Yesus? Kalau Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nggak percaya kan? Nggak percaya kalian itu. Kalian itu anti Yesus. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu. Nah, ini kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan sabat, nyembah Elohim, mengitabkan kitab Taurat, sunat, tidak makan babi, mengajarkan hukum Taurat kepada seluruh orang, kepada orang Israel maksud saya. Kalau kau percaya kepadaku, kau harus menjadi Yahudi. Bang. Itu kata Yesus. Jika kamu percaya kepadaku, maka kamu wajib menjadi orang Yahudi. Wajib. Di mana tertulis? Yohanes 14 nomor 12. Wajib hukumnya orang yang percaya kepada Yesus tidak boleh jadi Kristen. Tidak boleh. Kalau percaya kepada Yesus tidak boleh jadi Kristen. Mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 12 dan juga Yohanes 14 nomor 15. Itu fakta. Itu ucapan Yesus sendiri. Lucunya orang Kristen ini tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus. Tinggal dinaikkan aja, Bang. Yohanes 14 nomor 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
Apa yang kalian lakukan, yang Yesus lakukan? Makan babi, Yesus lakukan enggak? Enggak. Tidak sunat, Yesus lakukan enggak? Enggak sunat. Tidak juga. Ibadah minggu, Yesus lakukan enggak? Ke gereja? Enggak. Ibadah minggu? Enggak juga. Yesus merasulkan Paulus? Enggak juga. Yesus mengimani kitab-kitab Paulus? Enggak. Yesus mengimani kitab Lukas? Enggak. Apa yang kalian lakukan? Apa? Enggak ada yang kalian lakukan yang Yesus lakukan. Justru yang melakukan apa yang Yesus lakukan umat Islam. Jadi jangan membohongi orang, jangan nipu orang. Cukuplah diri kalian nipu. Ya, kalau Anda mengatakan jangan mendengarkan, biarkan Bang Suma, EGP itu derita kalian. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, pertanyaan saya, mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada? 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 Nggak ada, Paman. Nggak ada. Mana perintah Yesus untuk ke gereja? Ada? 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 Nggak ada. Mana perintah Yesus untuk meninggalkan hukum Taurat, kitab Taurat? Ada? Ada? Nggak ada. Ada perintah Yesus supaya ibadah minggu? Tak ada. Ada perintah Yesus supaya merasulkan Paulus? Tak ada. Ada perintah Yesus supaya mengkitabkan kitab-kitabnya Paulus? Tak ada. Ada perintah Yesus untuk makan babi? Tak ada. Ada kitabnya Yesus untuk menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Protestan, menjadi Advent, menjadi saksi Yehova, Pantekosta? Ada perintah Yesus? Tak ada. Lalu kalian ini siapa? Kalian ini siapa? Kalian percaya kepada siapa? Kalau percaya kepada Yesus, orang itu pasti menjadi Yudaism, menjadi praktisi Torah, tempat ibadahnya sinagoge, Tuhannya bernama Elohim, bukan Tuhannya bernama Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, orang itu pasti menjadi Yudaism, minimal dia menjadi Islam. Itu nggak ada Kristen dalam pengajaran Yesus, nggak ada. Kristen itu nggak ada dalam pengajaran Yesus. Siang, malam, siang, sore, pagi, petang, Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus sibuk menjadi orang yang soleh. Ibrani 5 nomor 7, Yesus sibuk menjadi orang yang soleh. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus sibuk menjadi hamba Allah yang suci. Kalian siapa rupanya? Begitu saudara. Jadi kalau kalian panas saya membahas Al-Quran, membahas Bible, itu karena Al-Quran saya yang membahasnya. Paham ya? Demikian teman-teman. Selamat siang Bang Jack. Bang Dede monitor. Oke Bang, slow profile. Mungkin Bang Zuma enggak, saya mau sholat Jumat dulu ini Bang Zuma. Mungkin bisa di posisi kita kayaknya kekurangan Sholat open. Jumat. Hari Hari Sabtu sekarang. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Sama-sama Bang, ini juga saya mau sholat zuhur. Ya bentar lagi di sini masih sejam lagi Bang Zuma. Silakan diambil alih dulu teman-teman, sebentar aja. Insya Allah siap. Iya, masalahnya bunyi azan, saya gelisah tadi ini.